Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Muhammad Marjuki, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 3 tahun 2025, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, LPTK Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 25411408070. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, kelas 12 dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Apa kabar hari ini? Pagi ini sehat? Alhamdulillah. Kita kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Silakan untuk tempat duduk sudah rapi? Sudah. Baju dimasukkan ya. Sampah bersih ya. Tidak ada sampah, mungkin ada bungkus plastik jajan atau permen, silakan kalau ada dibuang. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Pak Guru lanjutkan. Untuk hari ini apakah berangkat semua? Ya. Ada yang tidak berangkat? Ya. Oke, Pak Guru absen terlebih dahulu. Ahmad Subi Ramadan? Ya. Agung Surya? Ya. Ahmad Aldi Setiawan? Ya. Ahmad Khairusani? Tidak ada. Kenapa? Sakit ya. Oke. Sony Setiawan? Yasir Umuna Nur Izzuddin? Naufal Taqiyuddin? Untuk pertemuan hari ini ya, kemarin kalian atau Pak Guru bersama-sama sudah membahas tentang definisi munafik, kemudian keras hati. Dalam hal ini berkaitan tentang bahwa munafik dan keras hati itu tidak akan pernah maju. Nah, pada hari ini ya, dalam tema munafik dan keras hati tak akan pernah maju ya, ada beberapa hal yang perlu Pak Guru sampaikan ya, bahwa dalam tujuan pembelajaran pada bab kali ini, yang pertama, murid mampu mempresentasikan kampanye mini tentang bahaya sifat munafik dan keras hati serta ajakan untuk berakhlak mulia secara
persuasif dan komunikatif. Persuasif itu mengajak ya, kemudian dengan dalam hal ini komunikatif, bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti. Terus kemudian tujuan selanjutnya yaitu murid mampu menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, ketulusan, dan kelembutan hati sebagai modal untuk maju dan meraih keberkahan dalam kehidupan. Bisa dipahami? Ya. Sebelum kita masuk kepada inti di pembelajaran, kita tadarus bersama ya. Kita membaca Quran surat An-Nisa ya. Surat keempat ya, ayat 142. Oke, silakan dibaca bareng-bareng ya. Kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Shadaqallahul azim. Oke, bisa dibacakan artinya? Jadi tadarus yang kita baca kaitan kita yaitu munafik dan keras hati. Jadi semoga apa yang tadi kita baca memberikan tambahan pahala kepada kita. Selanjutnya diteruskan dengan hadis ya. Ada yang mau membacakan? Siapa? Arif. Coba Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan ayatul munafiqi salasun idza haddasaka kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khona. Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1, ketika berbicara ia dusta, 2, ketika berbicara ia mengingkari, dan 3, ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Ya, oke. Jadi hadis di situ dijelaskan bahwa tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu pertama ketika berbicara ia berdusta, kemudian ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat dia berkhianat. Lalu selanjutnya pertanyaan pemantik ya, dari pengalaman atau dalam hal ini di kehidupan kalian, pernahkah kamu bertemu seseorang yang berkata baik tetapi tindakannya tidak sesuai dengan ucapannya? Terus bagaimana perasaanmu melihat hal itu? Pernah tidak? Nah, coba salah satu ya. Mas Husen. Pernah Pak, tapi perasaan saya sedikit kecewa, kacuk ya? Ya, karena tidak sesuai dengan ucapan yang diucapkan. Oke, jadi pernah ya. Jadi itu dari pengalaman kalian dalam hal ini berkaitan tentang tadi mereka yang mungkin ketika dia ngomong baik ya, ketika ucapannya baik, bagus, ternyata tindakannya itu tidak sesuai dengan ucapannya. Nanti Pak Guru tayangkan video, kalian pahami video tersebut bisa kalian tulis dengan HP Android kalian, silakan ya. Poin-poinnya nanti ya tentang video yang diputarkan itu berkaitan tentang apa, terus tokohnya siapa, kemudian bagaimana di situ ceritanya. Assalamualaikum sobat YouTuber. Perjuangan para nabi untuk menyebarkan agama Islam tidaklah mudah. Mereka harus menghadapi berbagai cobaan, salah satunya yakni menghadapi para pengkhianat. Pengkhianat terhadap Nabi Muhammad kali ini Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay diangkat sebagai penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, pamor Abdullah memudar seketika.
Kebencian Abdullah terhadap Rasulullah itu didasarkan karena penduduk di Madinah hendak menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja. Tadi sudah kalian lihat cuplikan video dari tokoh yang bernama siapa? Abdullah bin Ubay. Ya. Mengapa Abdullah bin Ubay memiliki perilaku seperti itu, Mas? Coba Mas Yasir. Memiliki perilaku yang munafik serta suka berbohong pada orang lain karena merasa Nabi merampas haknya sebagai raja. Oke, jadi Abdullah bin Ubay itu tadi apa? Dijelaskan apa? Munafik. Munafik. Dia seolah-olah baik ya, tapi ternyata dia menyimpan kebencian. Karena faktor apa tadi di situ? Merasa haknya diambil oleh Nabi. Merasa haknya diambil. Haknya, karena mungkin di situ disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay itu adalah seorang pemimpin, seorang istilahnya pimpinan suku ya. Jadi ketika ada sosok Nabi itu, Abdullah bin Ubay itu tersingkirkan. Jadi merasa kemudian Abdullah bin Ubay itu tersaingi, pamornya itu ya turun gara-gara ada sosok yang bernama Nabi Muhammad. Ya, jadi seolah-olah Abdullah bin Ubay itu baik ya. Dalam hal ini di depan Nabi baik ya, di depan sahabat-sahabatnya juga baik. Tapi ternyata Abdullah bin Ubay itu menyimpan rasa tidak senang. Yang kemudian bisa apa? Diartikan sebagai perilaku munafik. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Mas Yasir. Terus yang kedua, apa dampak buruknya bagi individu dan masyarakat? Ya, dijauhi orang-orang terdekat. Perbuatannya Abdullah bin Ubay itu baik tidak? Tidak. Tentu ketika Abdullah bin Ubay melakukan perbuatan yang tidak baik, dampak buruknya apa di agama? Masuk neraka. Masuk neraka atau berdosa ya. Jadi dampak buruk secara individu Abdullah bin Ubay itu akan memperoleh dosa. Kegiatan selanjutnya yaitu diskusi kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti merumuskan tujuan kampanye, terus kemudian pesan utama, dan memilih bentuk kampanye yang akan dibuat, yaitu melalui satu, poster digital, kemudian infografis, kemudian short video ya, 1 atau sampai 2 menit. Ya, jadi nanti silakan kalian berkelompok, nanti Pak Guru bacakan di sini ya perintahnya dari lembar kerja yang harus kalian kerjakan itu apa saja. Kemudian Pak Guru nanti juga membagi kelompok ya. Ada kelompok yang pertama itu poster digital, infografis, dan short video. Pak Guru akan bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD ya, sesuai perintah tadi. Di sini kalian apa? Infografis. Oke, silakan. Terus kemudian ini poster digital ya. Awas ya. Kemudian ini short video. Nah. Kalian bisa membuat perintah daripada kampanye mini ini sesuai dengan tema, yaitu anti munafik dan keras hati ya. Jadi sifat munafik dan keras hati bisa kalian apa? Utarakan atau kampanyakan melalui apa? Tadi poster, infografis, dan short video. Bisa dipahami perintahnya? Bahwa di situ pastikan bahwa isi kampanye itu satu, mendorong kejujuran dan ketulusan. Terus kemudian menolak kemunafikan atau kekerasan hati. Terus relevan dengan kehidupan pelajar. Ya, bisa dipahami? Oke, masing-masing kelompok silakan dikerjakan. Mau apa temanya, tentang apa tadi? Munafik ya. Oke. Tadi Mas Nagrafan coba pembuatannya bagaimana? Menggunakan aplikasi apa, Mas? Canva ya. Oke. Canva, coba bisa dilihat. Oke, dibahas dulu mungkin dengan teman-teman di sini ya, untuk nanti bentuknya seperti apa, kemudian gambarnya seperti apa. Nah, terus di situ kan ada tugas pertanyaan reflektif ya. Itu ada 1, apa pelajaran paling berharga dari proyek kampanye ini? Terus bagaimana kegiatan ini mempengaruhi pandanganmu tentang kejujuran dan ketulusan? Terus 3, apa komitmenmu untuk menghindari sifat munafik dan keras hati ke depan? Berarti sudah semua ya kelompoknya ya? Biar tidak ngantuk ya.
mungkin jenuh atau mungkin dalam hal ini dalam berkelompok mengerjakan kelompok itu susah ya, kita perlu apa, penyegaran lagi ya, kemudian nanti bisa lebih semangat lagi. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
Satu. Yes. Oke, tepuk tangan. Sekarang tinggal kalian presentasi dari hasil tadi diskusi kelompok tentang kampanye mini anti munafik dan keras hati. Nanti silakan per kelompok untuk bisa ya maju ke depan mempresentasikan dari hasil karya atau hasil diskusi kalian. Oke, baik. Dikulum-dikulumnya. Assalamualaikum semuanya. Mana jawabannya? Oke. Jadi kami dari kelompok infografis akan mempresentasikan hasil dari karya kami yang akan dijelaskan oleh Mas Arif. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Arif Diputra. Saya akan mempresentasikan infografis hasil karya kelompok kami. Di infografis ini kami akan menjelaskan apa itu munafik dan penyebab dari orang munafik. Yang pertama, saya akan menjelaskan munafik. Munafik adalah orang yang sengaja menyembunyikan niat buruk dengan sikap baik sehingga tampak lurus di luar, tetapi berbeda di dalam. Dan penyebab dari orang munafik ada orang munafik tidak akan maju karena orang munafik sulit maju karena kepercayaan orang lain terhadapnya selalu diragukan. Tanpa kepercayaan ia kehilangan mentor, rekan, dan peluang yang semestinya menjadi pintu perkembangan. Yang ketiga ada keras hati. Dalam diri munafik, keras hati artinya menutup pintu pengakuan. Ia tetap menyangkal kesalahan meski bukti nyata, sehingga topeng kepalsuan tak pernah terlepas dan ruang perbaikan tertutup rapat. Nomor 4 adalah kesimpulan. Sikap munafik dan hati yang keras adalah dua beban terberat yang menahan langkah kita maju. Selama kita berpura-pura dan menutup diri dari perubahan, potensi akan tertutup rapat oleh keangkuhan dan kebohongan. Yang terakhir adalah ajakan. Mulai hari ini belajarlah jujur pada diri sendiri dan terbuka pada masukan. Setiap langkah kecil ke arah keterbukaan adalah investasi masa depan yang tak ternilai. Beri tepuk tangan. Menurut saya untuk informasinya sudah sangat jelas dan rinci, untuk desain sangat menarik dan bagus. Tapi untuk tulisan sedikit kecil dan saya ingin bertanya. Oke, silakan. Untuk pengertian munafik, contoh orang munafik itu seperti apa? Oke, jadi yang seperti kita lihat di sini ada gambar orang bermuka dua. Nah, orang bermuka dua ini menjelaskan bahwa orang munafik itu seperti orang yang mungkin di depan kita itu berkata baik, namun di belakang kita sebaliknya. Oke, jadi seperti itu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara terbaik menghindari sifat munafik? Cara terbaik untuk menghindari sifat munafik adalah belajar jujur pada diri sendiri dan terbuka pada masukan. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi infografis. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menganalisis hasil dan kesimpulan ya. Dari apa yang dipresentasikan tadi dari 3 kelompok, yaitu infografis, kemudian poster digital, dan video shot. Coba kita lihat bahwa dari 3 hasil diskusi kelompok itu kita bisa menyimpulkan bahwa bahaya daripada sifat munafik dan keras hati. Yang pertama apa? Merasa tidak tenang karena takut akan ketahuan orang lain dari sifat dusta dan khianat. Jadi secara pribadi ya orang itu merasa takut ketika dia ketahuan sosok asli sebenarnya, sifat karakter sebenarnya itu seperti apa. Terus yang kedua apa? Hatinya selalu kotor dan selalu apa? Berangan-angan untuk mencari kesempatan dan keuntungan tanpa memperhatikan norma-norma kebenaran sehingga merugikan orang lain. Terus yang ketiga apa? Menolak kebenaran, nasihat, dan menjadi pengkhianat. Artinya ketika dikasih saran atau nasihat ya, dia tidak mau menerima ya, tidak mau menerima nasihat. Malah kemudian orang tersebut menjadi pengkhianat. Terus yang terakhir apa? Hilangnya empati dan tidak dapat dipercaya. Kalau orang sudah munafik ya, keras hati itu akan susah empatinya, merasakan istilahnya penderitaan terhadap apa yang dilihat di lingkungannya itu tidak ada karena tadi punya sifat munafik dan keras hati. Kemudian juga tidak dapat dipercaya. Orang itu tidak akan percaya kepada
pribadi atau seorang yang memiliki sifat munafik. Bisa dipahami? Ya, oke. Jadi kesimpulannya itu tadi ada 4 poin. Terus kesimpulan secara menyeluruh bahwa kedua sifat tersebut, apa ya tadi? Sifat apa? Keras hati merupakan penyakit hati yang sangat berhalangi kemajuan pribadi dan masyarakat. Karena orang munafik menipu diri sendiri dan keras hati membutakan diri dari kebenaran, ya. Jadi antara munafik dan keras hati itu adalah dua hal yang bisa menyebabkan penyakit hati. Jadi kalian nanti diharapkan kalian bisa melihat bahwa contoh-contoh nyata seperti itu, seperti munafik dan keras hati itu sepatutnya ya, seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim. Kemudian kita merefleksikan ya dari apa yang tadi dibahas. Apa pelajaran paling berharga dari proyek kampanye ini membuat kita menyadari bahwa sifat keras hati dan munafik dapat membuat kita menjadi pribadi yang dibenci dan dapat membuat kita dijauhi orang lain, tidak mendapat kepercayaan dari masyarakat dan menimbulkan fitnah atau perpecahan. Bagaimana kegiatan ini mempengaruhi pandanganmu tentang kejujuran dan ketulusan? Kegiatan ini membuat saya lebih memahami bahwa kejujuran dan ketulusan adalah dasar dari kepercayaan dan persahabatan. Komitmen saya ke depan adalah berusaha jujur dalam perkataan dan perbuatan, tidak mudah menilai orang lain, serta berusaha memiliki hati yang lembut dan berinteraksi dengan siapapun. Jadi saya harapkan dari pembelajaran tadi bisa memberi apa? Memberi dampak yang baik terhadap perilaku kalian sebagai apa? Pelajar muslim. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya sekali lagi ya sebagai penutup sebelum kalian pulang. Silakan berdiri semua seperti tadi. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, untuk Indonesia yang Indonesia yang merdeka, Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia, Indonesia yang merdeka, anakku negeriku yang kucinta, Indonesia yang merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, oke, silakan duduk kembali. Dia motivasi ya. Sapi itu dipegang talinya, manusia itu dipegang ucapan dan janjinya. Artinya bahwa manusia itu yang dipegang adalah ucapan dan janjinya. Jadi saya harapkan memberi motivasi kepada kalian bahwa kita sebagai manusia dalam hal ini ucapan atau apa yang kita janjikan itu harus ditepati karena itu yang dipegang oleh manusia. Oke, untuk pertemuan hari ini ya Pak Guru akhiri ya. Terima kasih untuk partisipasi ya untuk kegiatan dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silakan Ketua kelas, silakan dipimpin. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.